Halo semua, kami dari kelompok 5 akan menganalisis mengenai pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban mengenai kasus keracunan MBG. Sebelumnya kami perkenalkan dulu dari anggota kami yang dari pertama dan sudah pilih saya. Saya Syawilana Alfiandri. Saya Aurel Rizky. Saya Raditya Gali. Saya Safiron Novi Abrar. Saya Najla Putri Sabita. Saya Syifa Febri Jafar. Selamat menyaksikan. Ini menu makan bergizi gratis di sebuah sekolah di Kupang, NTT. Dapung rasa, dapung tempe tuh ada sama kayak basi, dapung serju rasa sama kayak asam begitu. Dapung terong bau, dapung ayam juga bau. Mau makan daging. Makan seperti kayak rasa hambar terus sama basi. Rasa semuanya basi setiap hari itu. Kejadian menu MBG yang terasa basi ini bukan hanya sehari, tapi terjadi selama seminggu terakhir di SD tersebut, kata pihak sekolah. Sebagian besar makanan harus dibuang karena basi. Ada yang habis dan ada yang tidak habis, dan tidak sentuh, ada yang tidak sentuh sama sekali. Sejumlah orang tua di SD itu melaporkan anaknya sakit perut setelah menyantap MBG. Bahkan mereka bilang anak-anak trauma dengan makanan yang disajikan setiap hari. Di Waingapu, Sumba Timur, belasan anak diduga keracunan dan sempat mendapatkan penanganan medis pada 17 Februari lalu. Menurut pihak sekolah sih begini. Karena mereka pusing, mual, sama rasa sakit perut yang katanya kayak menikam di perut itu, sehingga dokter memang sampai melakukan tindakan karena sakit kepalanya terlalu berlebihan. Ya menurut dokter, ya dokter membantu dengan oksigen. Pada hari pertama pelaksanaan MBG di sekolah itu, 15 siswa mengaku sakit setelah menyantap mie, telur, dan tempe yang menurut orang tua siswa dalam keadaan basi. Kalau misalnya anak-anak kami berangkat dengan sehat, karena program pemerintah mereka makan di sekolah, tiba-tiba mereka pulang sakit. Ya hati orang tua manalah yang tidak sakit kalau dia seperti itu, pasti kecewa juga. Penyedia jasa MBG di Waingapu mengaku sebelum menyajikan makanan sudah berkonsultasi dengan ahli gizi. Kita pun orang ini kan ternyata tidak terbiasa dengan makanan yang dipakai dengan keju dan susu. Makanya dia seperti itu, mereka muntah itu karena tidak terbiasa saja. Karena ada juga yang tidak suka makan telur dan ada yang alergi. Namun menurut pengakuan orang tua siswa, hari itu tidak ada menu susu dan keju. Di sekolah lainnya, masih di Waingapu, 2 hari setelah kasus itu, pihak sekolah menemukan adanya daging ayam yang belum matang seperti ini. Ini anak-anak makan tidak bisa makan lagi ini. Kasus serupa terjadi pada 16 Januari lalu di sebuah SD di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari 200 siswa, terdapat 10 siswa yang keracunan. Diduga akibat memakan ayam tepung yang sudah beraroma busuk. Pihak sekolah lalu menghubungi tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan petugas kesehatan dari puskesmas setempat. Anak-anak yang mengalami gejala keracunan langsung diberi obat. Belakangan, pihak SPPG setempat mengakui proses memasak ayam yang kurang matang. Dalam pelaksanaannya belum ada mekanisme penanganan jika menu MBG menyebabkan anak-anak keracunan, seperti siapa yang menanggung biaya pengobatan bila anak-anak masuk rumah sakit. Di Semarang, saat ada kasus yang sama, seorang siswa SMA dibawa ke puskesmas dan menerima pengobatan gratis. Dia harus izin sakit 2 hari untuk memulihkan kondisi. Malamnya itu dia sampai mutah-mutah, pusing, demam, terus sampai nggak bisa tidur gitu. Untuk perawatannya kita ke puskesmas terdekat sih Kak. Pada hal serupa terulang kembali, lebih baik membawa bekal makanan sendiri dari rumah. Namun, orang tua siswa di Waingapu bilang harus merogoh kocek sendiri untuk pengobatan anaknya. Ini kan program mungkin saja ya 10-20 ribu lah untuk makanan gratis ini. Tapi kalau anak sakit, kami harus mengeluarkan uang yang lebih besar lagi untuk biaya pengobatan mereka di rumah sakit. Dalam balasan tertulis kepada BBC News Indonesia, untuk menangani kasus keracunan hingga siswa dilarikan ke rumah sakit, Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional mengutarakan bahwa ada biaya operasional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, belum ada detail yang menjelaskan bagaimana orang tua bisa mengeklaim biaya yang ditimbulkan untuk pengobatan anak mereka kepada pemerintah.
Sejauh ini, menurut Ombudsman yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, penanganan kasus keracunan MBG merupakan tanggung jawab penyelenggara pelayanan MBG setempat. Program MBG memang belum sepenuhnya dilakukan di seluruh Indonesia. Beberapa daerah masih di fase uji coba. Menurut pemerintah, per Februari ini, MBG sudah terlaksana di 38 provinsi dengan 693 satuan pelayanan. Diperkirakan pada pekan ini MBG sudah diterima lebih dari 2 juta siswa. Pemerintah mengatakan ada 3 kunci kesuksesan program MBG. Anggaran yang besar, sumber daya manusia yang banyak, dan penyediaan infrastruktur untuk dapur. Pemerintah mengaku butuh waktu sebelum dapur-dapur MBG siap menyediakan makanan dalam jumlah besar sekaligus. Bukan di distribusi, tapi di pembiasaan yang melaksanakan dalam program pelayanan untuk jumlah besar. Butuh waktu sampai 3 bulan sampai terbiasa memasak untuk jumlah besar, baik dalam kematangan maupun rasa. Program pemerintah pusat ini baik untuk kesehatan bagi anak. Tetapi kalau kejadian macam begini, ini bukan bergizi lagi ini. Sehingga sebagai orang tua tentu kami khawatir. Berita-berita lain tentang makan bergizi gratis bisa Anda baca di laman BBC News Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Galih Andi Purnama Aji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran hak yang terjadi pada kasus keracunan MBG. Kasus keracunan massal dalam program makanan bergizi gratis MBG bukan hanya insiden kesehatan semata, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak penerima manfaat. Mengingat sasaran utamanya adalah siswa sekolah. Berikut adalah klasifikasi pelanggaran hak yang terjadi. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Negara dan penyedia layanan wajib memastikan kebutuhan dasar masyarakat dipenuhi tanpa membahayakan keselamatan. Hak atas keselamatan dan hidup. Pemberian makanan yang terkontaminasi bakteri atau bahan berbahaya mengancam keselamatan fisik dan bahkan nyawa siswa. Hak atas kesehatan. Makanan tidak layak konsumsi merusak hak siswa untuk memperoleh standar kesehatan yang memadai. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28H ayat 1, hak hidup sejahtera dan memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, pelanggaran hak perlindungan anak. Karena korbannya adalah anak-anak, kasus ini harus dilihat dari perspektif perlindungan khusus. Gangguan pada tumbuh kembang, alih-alih meningkatkan gizi, keracunan makanan justru menimbulkan gangguan kesehatan yang bertentangan dengan hak anak untuk tumbuh kembang secara optimal. Kelalaian dalam perlindungan. Pihak sekolah dan penyelenggara dinilai lalai dalam menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman bahaya fisik. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak untuk memperoleh perlindungan dari kelalaian yang membahayakan fisik. Pelanggaran hak konsumen. Meski makanan diberikan secara gratis, hubungannya hukum antara penyedia, vendor, dan juga penerima manfaat tetap tunduk pada prinsip perlindungan konsumen. Hak atas keamanan produk. Siswa berhak mendapatkan makanan yang aman untuk dikonsumsi, tidak menimbulkan penyakit dan memenuhi standar pangan. Cacat mutu produk. Penyedia makanan dinilai tidak memenuhi standar mutu atau kehigienisan produk. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak keselamatan, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang keempat, ada indikasi kelalaian, negligence. Keracunan massal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam penerapan standar operasional SOP, seperti sanitasi yang buruk, proses pengolahan makanan yang tidak higienis, distribusi tidak tepat, waktu jeda terlalu lama antara makanan disiapkan hingga dikonsumsi sehingga memicu pertumbuhan bakteri, pengawasan lemah, tidak adanya quality control memadai dari pihak sekolah maupun dinas terkait. Perkenalkan, nama saya Lakesha Winona. Saya akan menjelaskan kasus keracunan MBG dari sudut pandang pelanggaran kewajiban atau pengingkaran kewajiban. Keracunan MBG terjadi ketika makanan terkontaminasi racun jamur karena penyimpanan atau pengolahan yang tidak benar. Ini bukan sekedar masalah kesehatan, tetapi juga masalah orang yang mengabaikan kewajibannya.
Produsen seharusnya menjaga bahan makanan tetap bersih, segar, dan aman. Tetapi dalam kasus ini mereka abai, entah penyimpanan buruk, pengecekan kualitas yang dilewatkan, atau tetap menjual makanan yang sudah rusak atau basi. Akibatnya makanan yang seharusnya aman malah berbahaya. Pemerintah juga memiliki kewajiban mengawasi keamanan makanan. Tapi kalau inspeksi jarang atau aturannya tidak ditegakkan, produk berbahaya bisa terus beredar dan akhirnya dikonsumsi masyarakat, terkhusus siswa. Pengingkaran kewajiban ini membuat hak masyarakat untuk mendapatkan makanan aman menjadi hilang. Dampaknya adalah keracunan, gangguan kesehatan, bahkan bisa lebih fatal. Jadi, kasus MBG ini terjadi karena pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Itu sebabnya keamanan pangan keamanan pangan sangat penting untuk dijaga dari hulu sampai hilir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini aku akan menjelaskan penyebab terjadinya pelanggaran hak dalam kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG. Yang pertama, kasus ini terjadi karena standar keamanan pangan tidak dipenuhi. Makanan yang seharusnya memenuhi syarat gizi dan kebersihan justru diproduksi tanpa kontrol kualitas yang ketat. Ketika makanan tidak dicek dengan benar, resiko makanan terkontaminasi meningkat, dan ini jelas melanggar hak peserta untuk mendapatkan makanan yang aman. Kedua, kurangnya pengawasan dari pihak pelaksanaan program maupun pemerintah daerah. Seharusnya setiap makanan yang dibagikan melalui program MBG diawasi mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, sampai distribusi. Tetapi karena pengawasan tidak berjalan maksimal, makanan yang tidak layak konsumsi bisa lolos dan menyebabkan keracunan. Ketiga, pengelolaan anggaran yang tidak transparan atau tidak tepat juga bisa menjadi penyebab ketika dana untuk bahan makanan berkualitas tidak digunakan sesuai tujuan. Kualitas makanan bisa menurun. Ini membuat hak siswa untuk menerima makanan bergizi dan layak jadi tidak terpenuhi. Yang keempat, kurangnya pelatihan bagi pihak yang menyiapkan makanan. Banyak tenaga penyedia makanan yang belum memahami standar higienis, cara penyimpanan yang aman, atau batas penggunaan bahan tertentu. Kurangnya pengetahuan ini berpotensi besar menyebabkan makanan dibagikan itu tidak aman. Kelima, penegakan aturan yang lemah. Ketika ada pelanggaran dari penyedia makanan atau pihak pelaksanaan, sanksinya sering tidak tegas karena tidak ada efek jera. Kesalahan yang sama bisa terulang dan masyarakat dirugikan lagi. Jadi, keseluruhan pelanggaran hak dalam kasus keracunan program MBG muncul karena tidak terpenuhinya standar keamanan pangan, lemahnya pengawasan, pengelolaan yang tidak transparan, kurangnya kompetisi dalam penyedia makanan, dan penegakan aturan yang tidak tegas. Semua hal ini membuat hak siswa untuk mendapatkan makanan bergizi, sehat, dan aman tidak terpenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safwan Babrar. Jadi di sini kasus keracunan makanan bergizi ini sendiri atau MBG itu terjadi di sebuah sekolah, di mana menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban karena adanya berbagai pihak yang seharusnya menjamin keamanan konsumsi siswa. Peristiwa ini bukan cuma sekadar dalam kesalahan teknis, karena gimana pun pengolahan makanan itu tetap aja mencerminkan pelanggaran kewajiban yang diatur di mana dalam perundang-undangan. Pelanggaran pertama, yaitu berasal dari penyedia makanan. Mereka memiliki kewajiban dalam menyediakan makanan yang layak untuk dikonsumsi dan juga aman sesuai undang-undang secara tepat nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, khususnya pasal 86 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib memenuhi standar keamanan mutu dan gizi. Kelalaian dalam menjaga kebersihan, peralatan, penggunaan bahan, dan juga apapun itu yang tidak segar atau proses penyimpanan yang tidak memenuhi standar itu adalah merupakan bentuk pelanggaran kewajiban yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, pelanggaran juga terjadi dalam pihak sekolah, yang dimana pihak sekolah di sini itu memiliki kewajiban dalam melindungi keselamatan peserta didik.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 Ayat 2 yang menugaskan bahwa pendidik dan satuan pendidikan berkewajiban menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat. Kurangnya pengawasan terhadap vendor makanan itu adalah karena adanya tidak pengecekan secara rutin yang tidak menegakkan standar kelayakan pangan, menunjukkan bahwa itu adalah kewajiban yang telah dilanggar. Selain itu, instansi pengawas pangan juga punya kewajiban berdasarkan undang-undang yaitu nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan yang mengatur bahwa pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan pengawasan terhadap peredaran pangan. Ketidakteraturan ini dalam inspeksi, lemahnya monitoring atau tidak adanya sertifikasi kelayakan itu menjadi faktor yang memperparah terjadinya keracunan MBG. Sekian, terima kasih dari saya, Sofyan Novi Abrar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Aurel Hidriani akan menjelaskan mengenai solusi dari pelanggaran hak pada kasus keracunan MBG. Nah, kasus keracunan dalam program MBG ini atau makan bergizi gratis sebenarnya menunjukkan satu hal penting, yaitu hak masyarakat untuk mendapatkan makanan yang aman dan layak masih belum sepenuhnya terpenuhi. Nah, supaya pelanggaran hak seperti ini tidak terulang kembali, ada beberapa langkah yang harus dilakukan secara serius oleh pihak pemerintah. Nah, yang pertama, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur produksi MBG. Tidak hanya datang pada saat terjadi masalah saja, tetapi melakukan inspeksi rutin, mengecek kebersihan peralatan, bahan baku, sampai memastikan proses memasaknya sesuai standar keamanan pangan. Nah, pengujian sampel makanan sebelum dibagikan juga harus menjadi prosedur wajib. Yang kedua, pihak penyelenggara MBG harus benar-benar meningkatkan standar higienis di dapur MBG tersebut, mulai dari kualitas air, penyimpanan bahan makanan, suhu penyajian, sampai kebersihan tenaga kerja. Nah, semua orang yang terlibat harus paham dan disiplin soal food safety. Jadi, pelatihan untuk dapur MBG ini sangat penting. Lalu yang ketiga, ketika terjadi kasus keracunan, proses investigasinya harus terbuka dan cepat. Masyarakat punya hak untuk tahu penyebabnya, langkah perbaikannya, dan apa yang akan dilakukan supaya kejadian yang sama tidak terulang kembali. Lalu yang keempat, korban keracunan harus mendapat penanganan dan kompensasi yang layak. Nah, itu adalah sebagai bentuk pemulihan hak karena mereka jadi korban akibat kelalaian sistem yang ada. Lalu yang terakhir, jika ditemukan terjadi pelanggaran serius, sanksinya harus tegas. Sanksi tersebut bisa berupa peringatan keras, penghentian operasional sementara, atau bahkan restrukturisasi pihak pengelola dapur. Nah, sanksi ini diberikan agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang terjadi. Terima kasih. Kasus keracunan akibat program makanan bergizi gratis atau MBG menunjukkan bahwa beberapa pihak tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, sehingga perlu diberikan solusi yang tepat. Pemerintah sebagai penyelenggara program harus memperketat pengawasan dengan memastikan bahwa proses pengadaan makanan dilakukan secara transparan dan hanya melibatkan penyedia yang memiliki standar keamanan pangan yang jelas. Selain itu, setiap makanan yang akan dibagikan wajib melalui uji laboratorium terlebih dahulu agar terjamin bebas dari kontaminasi. Pihak penyedia makanan juga harus memperbaiki proses produksi dengan menjaga kebersihan, menggunakan bahan baku yang layak, serta mengemas makanan sesuai standar agar tidak mudah rusak selama distribusi. Sisi lain, sekolah memiliki kewajiban untuk memeriksa kondisi makanan sebelum dibagikan, memastikan penyimpanan dilakukan di tempat yang aman, serta segera menghentikan pembagian jika ditemukan tanda-tanda makanan bermasalah. Terakhir, bagi siswa dan orang tua juga perlu berperan dengan lebih berhati-hati, yaitu tidak mengonsumsi makanan yang tampak rusak dan segera melaporkan gejala keracunan. Dengan kewajiban solusi-solusi tersebut, pelanggaran kewajiban dapat diperbaiki dan program MBG dapat berjalan lebih aman serta benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.